Shalom, mengingat kasih pertama. Judul renungan kita pada September 9 hari ini. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wahyu 2 ayat 4. Pemberian yang paling mendalam dan paling penting yang gereja pegang ialah transformasi dalaman anggota-anggotanya yang dipanggil kelahiran baru dan pertobatan. Tanpa Roh Kudus yang sentiasa bekerja untuk memberi hati yang baru dan pikiran yang baru, gereja tidak lama akan lenyap. Satu perkara yang memisahkan gereja daripada semua organisasi yang lain ialah dimensi rohani ini, pertobatan dan transformasi para anggotanya. Jadi pastinya menyakitkan bagi Rasul Yohanes untuk mendengar bahwa jemaah Efesus telah meninggalkan kasih pertama, yaitu pertobatan. Ini sangat menyedihkan karena Efesus tidak hanya mempunyai Yohanes sebagai pastor, tetapi Paulus juga telah menghabiskan masa di sana dan menulis salah satu daripada suratnya yang sangat berkuasa khusus untuk mereka. Walaupun jemaah masih berfungsi, namun jemaah telah kehilangan elemen yang paling penting ini. Yesus telah memberitahu Nikodemus bahwa tanpa dilahirkan semula, tanpa perbuatan, kita tidak boleh benar-benar masuk atau mengalami kerajaan Tuhan. Sebuah jemaah mungkin memiliki semua aspek kehidupan gereja, tetapi jika jemaah telah kehilangan kasih pertama, jemaah telah kehilangan semuanya. Yesus menggesa jemaah sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Lakukan perkara yang Anda buat pada mulanya. Ingat bagaimana terujah dan diberkatinya Anda ketika Paulus berkhotbah dan menulis suratnya kepada Anda. Apakah kita ingat bagaimana kita dahulu biasa pergi ke gereja lebih awal dan lapar serta dahaga akan kebenaran? Bolehkah kita ingat bagaimana bersungguh-sungguhnya kita berdoa dan menuruti semua perkara yang kita temui dalam Alkitab? Kasih pertama harus menjadi satu-satunya kasih, dan Tuhan tidak pernah mahu kasih ini menjadi pudar, tetapi sebaliknya bertumbuh lebih kuat ketika kita mempelajari lebih banyak tentang wahyu Yesus Kristus. Mari berdoa. Dialah Bapa kami yang pengasih akan kami, biarlah kasih Tuhan yang pertama tetap kekal dalam kami, dan biarlah kami terus disadarkan untuk bertobat dalam kehidupan kerohanian kami. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk terus setia dalam kehidupan ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.